warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Kalau begitu kita absen dulu ya. Alea, Hadir, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Febrian, Sakit, Bu. ada suratnya? Menyusul, Bu. Baik, kalau begitu anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan bagian dan bentuk busana. Assalamualaikum. Untuk materi yang kemarin, apakah ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Minggu lalu kita belajar tentang proporsi tubuh. Kalau begitu, tugasnya apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dikumpulkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, untuk materi kita penerapan bagian dan bentuk busana, apakah ada yang tahu bagian-bagian dan bentuk busana? Saya, Bu. Bagian-bagian dari busana contohnya kerah, garis leher, lengan, belahan. Betul sekali. Jadi untuk penerapan bagian dan bentuk busana itu terdiri dari garis leher, kerah, lengan, manset, belahan dan juga saku. Apakah dipahami? Paham, Bu. Kita mulai dari garis leher atau neckline. Untuk pengelompokan garis leher, apakah ada yang sudah tahu? Ada yang bulat, ada juga yang persegi, Bu. Sudah bagus ya, tapi kurang tepat. Jadi untuk garis leher ini ada yang berbentuk leher bulat, ada yang berbentuk leher persegi, dan juga ada yang berbentuk V. Jadi untuk garis leher ini merupakan bagian busana yang terletak di sekitar leher. Biasanya ini sebagai pengganti kerah ya anak-anak. Ya, Bu. Yang kedua ada kerah ya anak-anak. Untuk kerah ini yaitu penyelesaian bentuk garis leher. Bentuk garis leher ini nanti diselesaikan dengan menggunakan penambahan kain. Untuk pengelompokan kerah terdiri dari kerah rebah, kerah roll, dan juga kerah tegak. Ketika kita akan menggambarkan sebuah kerah, maka yang harus kita perhatikan yaitu ukuran dari kerah tersebut dan juga ciri-ciri dari kerah tersebut. Nah, gimana? Misalkan kerah rebah. Ciri-ciri dari kerah rebah itu seperti apa? Jadi untuk kerah rebah itu merupakan kerah tanpa penegak ya anak-anak. Jadi kerah rebah itu pada sekeliling leher dia flat tanpa penegak. Nah, biasanya kerah rebah ini kita gunakan pada siapa? Biasanya kita gunakan pada baju anak kecil dan juga baju wanita dewasa. Untuk contohnya, misalkan kerah Peter Pan dan juga kerah cap, gitu ya anak-anak. Kemudian untuk yang kedua ada juga kerah setengah tegak. Nah, ciri-ciri kerah setengah tegak ini apa? Jadi kerah setengah tegak itu pada bagian belakangnya dia terdapat penegak. Jadi di bagian dalamnya itu ada penegak. Kemudian dia flat pada bagian depan. Jadi dia terdiri dari dua, yaitu ada yang tegak dan juga kemudian ada yang flat. Nah, biasanya kita jumpai pada baju apa? Biasanya kan kita jumpai dia pada baju kemeja ya. Kemudian untuk yang ketiga ada kerah berdiri. Nah, untuk kerah berdiri ini dia 100% berdiri. Biasanya ini kita jumpai pada baju-baju kerja wanita ya, seperti kerah Shanghai. Jadi dia pada kerah berdiri ini tidak ada yang merebah. Jadi dia 100% berdiri, biasanya pada setengah leher. Kemudian ketiga ada lengan ya anak-anak. Nah, lengan ini untuk bentuknya dia itu di belakang menjadi dua. Ada lengan yang berdiri sendiri, yaitu lengan yang dipasangkan, dan juga ada lengan yang menyatu dengan badan. Nah, lengan yang dipasangkan itu jadi dia berdiri sendiri, sehingga ada jahitan pada kerong lengan. Sedangkan untuk lengan yang menyatu dengan badan, dia itu tidak memiliki garis pada kerong lengan. Jadi dia itu benar-benar menyatu dengan badan tanpa jahitan. Kemudian ada belahan. Belahan ini fungsinya apa? Jadi belahan ini dia berfungsi untuk menyatukan antara kedua bagian.
misalkan belahan pada tengah muka. Nah, untuk menyatukan belahan tersebut kita biasanya memerlukan kancing. Jadi ketika desain kalian menggunakan kancing, kalian juga harus menggambarkan kancing tersebut. Misalkan pada bagian belakang dia terdapat cara menyatukannya itu menggunakan resleting. Jadi kalian juga harus akan menggambarkan resleting tersebut. Di bagian lengan biasanya juga ada belahan pada ujung lengan. Manset. Manset ini merupakan penambahan kain pada lengan. Biasanya ketika kita menggambar yang harus diperhatikan yaitu lebar dari manset tersebut, kemudian apa yang menyatukan dari belahan manset tersebut, misalkan terdapat kancing pada manset, jadi itu juga harus diperhatikan ketika kita menggambar ya anak-anak. Kemudian ada saku. Saku ini sangat beragam macamnya ya, jadi kita harus memperhatikan ketika kita menggambar bentuk saku apa yang akan kita buat. Misalkan pada saku tersebut ada jahitan setik, maka pada gambar kita juga harus akan diterapkan jahitan tersebut sehingga dapat terbaca. Ibu akan memberikan contoh kepada kalian cara menggambar garis leher. Ketika menggambar garis leher, kita harus memperhatikan dulu ukuran yang akan kita buat. Misalkan kita akan membuat garis leher tersebut dekat dengan leher, berarti kita akan membuatnya di sini. Nah, ini merupakan contoh garis leher yang bulat. Ketika kita menggambar sebuah desain pada proporsi, kita harus memperhatikan jatuhnya gambar kita tersebut. Nah, jadi gambar kita tersebut tidak boleh sangat pas dengan badan kita, karena tujuan kita di sini menggambar dia itu merupakan bagian pakaian yang dilekatkan pada tubuh, bukan bagian yang benar-benar melekat pada kulit, sehingga diberi kelonggaran pada bagian leher. Kemudian ketika kalian ingin membuat kerah Sabrina misalkan, berarti kalian harus menggambarkan seperti ini. Nah, jadi gambar yang kita buat itu sangat menentukan kerah sebenarnya apa yang mau kita buat. Kemudian untuk kerah V, bentuk belah garis leher. Nah, jadi dia ciri khasnya berbentuk V. Untuk garis leher yang berbentuk kotak, contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa memberikan variasi pada garis leher yang kalian buat. Misalkan garis leher yang bulat, kalian akan memberikan variasi seperti ini. Begini contoh dari garis leher ya anak-anak. Dipahami? Paham, Bu. Jadi ibu akan memberikan lagi contoh cara menggambarkan kerah. Bagaimana cara menggambar kerah? Jadi tadi kerah ini terbagi menjadi kerah rebah, kerah setengah tegak, dan kerah tegak. Yang pertama kita gambarkan dulu kerah tegak. Jadi ciri-cirinya tadi kerah tegak itu apa? Jadi dia tidak ada bagian yang merebah, dia 100% tegak. Jadi kita gambar dulu kerung lehernya, kemudian gambarkan kerahnya. Gitu ya. Biasanya juga pada kerah Shanghai, biasanya pada bagian depannya ada belahan.
Nah, kemudian kita beralih ke kerah setengah tegak. Jadi untuk kerah setengah tegak tadi ini ciri-cirinya dia pada bagian dalam ada yang tegak dan kemudian merebah pada bagian luar. Caranya ketika menggambar, kita gambar dulu garis kerung lehernya. Kemudian ada yang tegak. Kemudian dia merebah. Seperti ini ya. Jadi tadi ciri khasnya pada bagian dalamnya ada yang tegak, kemudian pada bagian luarnya ada yang rebah. Kemudian kerah rebah. Kerah rebah ini dia 100% flat pada bagian sekeliling leher. Nah, jadi jika dilihat dia tidak ada penegaknya ya. Jadi 100% dia rebah pada sekeliling leher. Kemudian ibu akan memberikan contoh cara menggambarkan lengan. Jadi tadi lengan dibagi dua ya anak-anak, ada yang dipasangkan dan juga ada yang menyatu dengan badan. Bagaimana cara menggambarnya dan bagaimana cara agar bisa membedakannya? Itu ditentukan pada garis kerung lengan. Nah, misalkan kita akan membuat lengan yang dipasangkan, berarti dia ada kerung lengannya yang menandakan bahwa dia dipasangkan pada badan. Sedangkan bagaimana cara menggambar untuk lengan yang menyatu dengan badan? Caranya yaitu digambarkan seperti ini. Nah, jadi dia tidak perlu digambarkan kerung lengan lagi karena dia kan menyatu dengan badan. Nah, ini dia merupakan ciri khas dari kerah lengan yang menyatu dengan badan. Contohnya biasanya kita temui pada baju kimono ya anak-anak. Sampai sini dipahami ya. Sampai sini yang ibu jelaskan, apakah ada yang tidak dipahami? Paham, Bu. Nah, kalau sudah dipahami berarti ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Apa kalian sudah membawa alat tulis yang ibu suruh minggu kemarin? Bawa, Bu. Kalau begitu dikeluarkan, kemudian ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian membuat penerapan macam-macam bagian bentuk dan busana. Bentuk pada busana masing-masing 4 variasi ya. Kemudian kalian gambarkan pada kertas linen, tidak perlu diwarnai. Silahkan untuk kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan. Setelah ini ibu akan mengecek pekerjaan kalian masing-masing. Jadi ibu harap pekerjaan yang kalian kerjakan sesuai dengan apa yang ibu jelaskan tadi. Tekan apa yang sudah ibu jelaskan. Apakah ada yang belum paham atau mungkin ada yang kesulitan? Paham, Bu. Nah, kalau begitu silahkan dikerjakan ya sampai waktunya habis. Jadi anak-anak, karena sekarang waktunya tinggal 15 menit lagi, silahkan kalian mengemasi barang-barang kalian. Kemudian untuk tugasnya kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita bertemu lagi. Kemudian dikumpulkan sebelum materi ibu dimulai. Kemudian kita akan menarik kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah penerapan bagian dan bentuk busana. Ada yang masih ingat tadi pembagiannya apa saja? Ada garis leher. Iya, betul sekali.
Apalagi dengan belahan dan kerah, juga saku. Nah, betul sekali ya Sarah. Jadi pada penerapan bagian dan bentuk busana kita ingat lagi anak-anak tadi ada garis leher. Garis leher terbagi lagi menjadi beberapa variasi. Ada yang bulat, ada yang kotak, dan juga ada yang berbentuk V. Kemudian ada lengan. Lengan tadi terbagi menjadi dua. Ada lengan yang berdiri sendiri dan juga ada lengan yang menyatu dengan badan. Kemudian ada belahan, ada kerah, ada manset, dan juga ada saku. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian cerna dan bisa kalian ingat, dipelajari lagi di rumah. Untuk minggu depan Ibu akan mengulas lagi tentang materi kita hari ini. Jadi setelah ini kita akan pulang. Untuk ketua kelas, nanti teman-temannya dibimbing untuk membersihkan kelas ya. Jadi tadi kita masuk ke kelas, kelasnya bersih, jadi keluar juga harus tetap bersih. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin temannya berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.